Tuhan Yesus. Setelah dia menyelesaikan doa karunia-Nya, tak lama kemudian, seseorang datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Tuhan Yesus. Mari kita baca pasal 18 dari Injil Yohanes. Apa yang sebenarnya dialami oleh Kristus pada saat itu? Baiklah, mari kita kenal Dia lebih dalam. Tuhan Yesus yang telah memberikan hidup kekal kepada kita, agar kita mengenal Dia dan mengasihinya lebih mendalam. Renungkan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Renungkan anugerah yang datang oleh-Nya. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus selesai berkata demikian, Dia pun keluar bersama para murid. Beberapa saat kemudian pada senja hari, di sana terdapat seorang penjaga. Yesus dan para murid masuk ke dalam. Yudas, pengkhianat Yesus, berdiri di sana. Tahu tempat itu, karena Yesus biasa berkumpul di sana bersama para murid. Pada waktu itu, Yudas membawa rombongan pasukan dan para petugas imam kepala serta Farisi. Mereka datang ke halaman dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan menimpanya. Lalu Dia keluar dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Mereka menjawab, "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus dan yang lainnya berdiri di sana. Begitu Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka langsung mundur, hingga jatuh ke tanah. Dia kemudian bertanya lagi kepada mereka, "Siapa yang kalian cari?" Mereka menjawab, "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Yesus berkata, "Aku telah memberitahumu, akulah Dia. Jika yang kalian cari adalah Aku, maka biarkanlah orang-orang ini pergi." Hal ini menepati firman yang telah dikatakan Yesus, "Orang-orang yang kau berikan kepadaku, aku tidak kehilangan seorang pun." Simon Petrus segera menghunus pedangnya, dan menyerang hamba kepala imam, Malchus, memotong telinganya. Yesus berkata kepada Petrus, "Masukkanlah pedangmu kembali ke sarungnya. Cawan yang diberikan Bapa kepadaku, bagaimana aku bisa tidak meminumnya?" Inilah kisah penangkapan Kristus. Kita tahu bahwa Kristus telah memahami cawan yang diberikan Bapa kepadanya. Dia pasti harus meminumnya. Dia datang ke dunia untuk hal itu, yaitu untuk cawan yang diberikan oleh Bapa. Lalu, apa sebenarnya cawan yang diberikan oleh Bapa? Saudara-saudara, ingatlah bahwa cawan yang diberikan Bapa kepada Kristus adalah milik Allah. Cawan murka surga, di mana dosa seluruh umat manusia dipikul oleh Kristus, dan karena Dia rela meminumnya, maka kita memperoleh berkat karena Kristus. Bagi Tuhan Yesus sendiri, pada malam sebelum Ia wafat, sebelum Ia ditangkap, setiap perbuatannya adalah untuk membuktikan identitasnya. Untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan dan Kristus. Berbagai macam mukjizat baru. Itu semua hanyalah untuk membuat orang mengenalnya. Namun, ketika Kristus ditangkap di Taman Getsemani, pada saat itulah awal dari pengorbanannya bagi kita telah dimulai. Ibarat anak domba Paskah. Akhirnya Dia ditangkap dan diikat. Seperti anak domba Paskah yang diikat di suatu tempat. Saat ini mulai diserahkan sebagai penebusan bagi kita. Sama seperti anak domba Paskah. Saat kasih mulai mengalir, ketika Ia mulai ditangkap, itulah langkah pertama pengorbanannya bagi umat manusia. Saat yang tepat untuk menyembelih tiba, yang akan berlanjut dengan pengorbanannya bagi kita. Jadi, apakah jika Dia membangkitkan Lazarus, atau melakukan mukjizat luar biasa, langkah pertama untuk menebus manusia? Itu semua menunjukkan identitasnya. Namun sekarang, Dia hendak menyerahkan nyawanya secara langsung bagi kita, untuk menganugerahkan berkat kepada kita, yaitu ketika Dia memasuki taman pada malam itu. Berbagai mukjizat indah, ya, memang, identitasnya. Sekarang Dia harus rela mati demi kita. Momen saat kita secara langsung menerima berkat. He entered the Garden of Gethsemane. Malam itu, kaum Yahudi datang besar-besaran menangkap Dia. Mulai saat Dia tertangkap itu adalah awal penderitaannya. Awal penderitaannya, Dia mulai. Itu adalah awal pengorbanan bagi kita. Setelah Tuhan Kristus ditangkap, Tuhan mulai mengampuni kita. Saat Tuhan Kristus melangkah perlahan menuju salib dan disiksa. Pada saat Tuhan Kristus meninggal, Tuhan menghapus kemarahan-Nya terhadap kita. Dan pada saat itu juga, Tuhan mengubah hati kita. Supaya kita mengerti untuk kembali kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang esa. Jika Tuhan Kristus tidak disalibkan pada waktunya, kita seperti domba yang tersesat. Tidak mengenal Tuhan yang benar. Tidak bisa menemukan Tuhan. Bahkan menyembah dewa lain. Tetapi Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan membiarkan kita menemukan hadiah sorgawi. Semoga kemuliaan bagi Bapa. Juga bagi Tuhan Yesus yang menentukan waktu bagi kita. Amin.